Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Hei kalian, demi Allah, kami akan jihad dengan kalian. Kami akan datang maksud. Kurang ajar. Kau kira kau cuma kau yang tahu dadanya, ha? Iblis kau. Kalau ulama, saudara, ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati mereka, saudara. Ini ada sebuah kejadian teman-teman, di mana ada sebuah Habib yang menyatakan marah kepada para tetangganya karena makam dari kakeknya itu dibongkar oleh masyarakat sekitar, teman-teman, sehingga seorang Habib itu tidak terima, teman-teman. Dan masalahnya itu tetangganya itu menduga bahwa makomnya itu adalah bukan makom asli, dan benar dan tidaknya saya juga masih baru menyusurin karena ini sedang hangat banget sekarang, teman-teman. Nah, sebagai video lengkapnya silakan kita tonton aja teman-teman bersama-sama ya. Jadi pembongkaran makam Habib Yaman yang disinyalir makam itu adalah makam palsu, dan makam tersebut ditempatkan di pemakaman umum, bukan di pemakaman keluarga, tetapi dibangun seakan-akan makam itu adalah makam keluarga dan dibuatkan sebuah bangunan hingga mengganggu pemakaman yang lain. Pemakaman-pemakaman yang terganggu oleh makam dari kelompok Habib Yaman ini bukan makam sembarangan, tetapi adalah makam para sepuh yang juga termasuk penyebar agama Islam di wilayah Pasuruan. Karena hal itulah warga masyarakat tidak terima dengan adanya bangunan keluarga Habib Yaman yang tampak megah tersebut, dan juga disinyalir bisa menjadi tempat ajang bisnis ziarah makam palsu dengan menempatkan kotak-kotak amal hingga menguntungkan para Habib-Habib Yaman dari kotak-kotak amal tersebut. Maka akhirnya warga memutuskan untuk membongkar kuburan keluarga dari Habib Yaman itu yang diduga kuburan palsu. Bukan kami tidak mampu untuk membongkar sekarang. Mengatakan haram hukumnya membangun di pekuburan umum. Jadi ini kejadiannya ada di Pasuruan, teman-teman ya. Dan para warga itu menduga bahwa makamnya bebuyutnya Habib ini bukan berada di tempat pemakaman umum, melainkan ada di halayak yang khusus gitu loh ya. Kita lanjutkan teman-teman biar nggak salah paham. Kalau atas dasar hukum positif negara, maka kita kembali kepada undang-undang negara. Karena saya juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Kalau masalah jalan, kapanpun saya siap membongkar karena saya membongkar. Kalau masalah ini, ayo kapan kita konfirmasi pada sekarang 3 periode. 3 periode, berarti 3 periode tidak masuk akal kalau nggak bisa jawab. Iya. Ini pekuburan umum apa milik pribadi? Oh, berarti sebelumnya ini memang sudah ada perdebatan teman-teman ya antara Habib itu dengan para masyarakat dan juga para tokoh setempat, teman-teman ya. Sebelum mereka membongkar sepertinya udah melakukan pamit atau izin dulu ya kepada pemiliknya ini, kayaknya sih seperti itu. Dan pada akhirnya makamnya itu juga dibongkar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kejadiannya ini. Wah, sampai ada di atas atap juga, teman-teman. Wah, dibantai semua, teman-teman. Kayaknya bangunannya ini kokoh banget ini, teman-teman. Sudah dibeton, teman-teman. Tarik tambang. Waduh. Ini Tarik satu tambang. kampung kayaknya ya, semuanya kerjasama untuk membongkar makamnya ini, teman-teman. Dan setelah terjadinya pembongkaran yang diduga makam palsu Habib Yaman itu, keluarga para Habib Yaman tidak terima dan ngamuk-ngamuk akibat dari pembongkaran makam palsu tersebut. Dan berikut ini langsung saja kita saksikan bagaimanakah Habib Yaman ngamuk dengan Saya Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Mahdali. Anak Mahfud. Sama Ustadz Mahfud. Enggak, duduk Ustad. Ini sekarang ada di makam Al-Habib Abu Umar. Habib Umar. Nah, ini Habibnya, teman-teman ya. Saya juga kurang tahu sih, tapi saya percaya kalau semua Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, teman-teman. Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir. Al-Haddar. Al-Haddar. Ya, Habibah Khadijah. Sama Ahbabah Khadijah. Ini Khadijah. sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Hei kalian, demi Allah, kami akan jihad dengan kalian.
Kami akan datang bangsat. Kurang ajar. Kau kira kau cuma kau yang tahu dadanya, ha? Iblis kau. Setan calo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah. Kami akan dibawa laksanasan kami. Kami akan bawa pecinta-pecinta kami untuk berjihad di jalan Allah melawan keadaan iblis. Kurang ajar. Oke, siap. Tidak ada rasa lagi sama Allah. Sorry. Tunggu Pak Mas kami. Hei Suwati, saya tantang caro kamu. Saya tantang kapan kamu nggak berani? Hah? Iblis! Dalam video itu, si Khabib ngamuk-ngamuk sambil liurnya muncrat kayak kuah bakso pas direbus. Ia teriak lantang, penuh emosi, dan mengancam akan nurunin laskar kebanggaan buat ngebela makam. Di detik-detik terakhir videonya, ia tambah drama dengan bilang akan bawa para pecintanya. Ya ampun, publik pun terbagi. Ada yang dukung warga karena dianggap melawan klaim sepihak. Ada yang bela Khabib karena merasa makam itu simbol kehormatan tokoh. Medsos mendadak jadi ring tinju virtual. Dari komentar serius sampai komentar ngawur ala warung kopi. Pokoknya rame kayak timeline habis debat capres. Karena makin panas, akhirnya pemerintah Kabupaten Pasuruan turun tangan. Sekretariat daerah ngeluarin surat undangan resmi buat rapat koordinasi. Isinya serius banget. Hari, Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Waktu 21.00 WIB. Yes, rapat tengah malam kayak rapat darurat negara. Tempat, ruang rapat dinasti Isyana, Gedung Maslahat, Raci Bangil. Acara, rapat koordinasi terkait bangunan di TPU Desa Winongan Kidul. Yang diundang bukan kaleng-kaleng. Kiai, Habib, Ketua MUI, Ketua NU, Gus Gusto Pasuruan. Tapi tunggu dulu bolo-bolo, drama makin pedas ketika muncul narasi belak-belakan dari warga. Dulu wayahe begal dan maling merajalela. Yang all out turun ya Guswadi dan grup-grupnya juga. Yang lain hanya pemandu sorak. Dan pemandu sorak ini sekarang sebagian menjadi barisan Khabib. Wis jelas-jelas salah kok dibelani. Yang rusak makam orang duluan siapa? Yang mengkafling dan membangun bangunan permanen duluan siapa? Yang menindas makam-makam sepuh jadi jalan siapa? Lalu karena rasis merasa paling mulia mengaku cucu Nabi mau mentang-mentang. Sek Cak, iki Nusantara. Hanya negeri ini yang kemerdekaannya bukan hadiah tapi direbut dengan perang. Dan kalian para Khabib-Khabib Yahudi tidak pernah hadir dalam perang kemerdekaan tersebut. Lalu sekarang merasa jagoan. Anda di zaman sampah sini mau nyampah. Hits, lihat nanti akibatnya. Drama makin seru karena muncul surat laporan polisi dari Said Hasan Fahmi CS. Menurut laporan, kejadian bermula saat beberapa orang melakukan ziarah ke makam keluarga pelapor. Usai ziarah, sekelompok warga yang dipimpin Cak Ud melakukan pengerusakan terhadap makam yang diyakini sebagai makam keluarga besar pelapor. Jadi di dalam surat ini dijelaskan teman-teman bahwa kerugiannya itu sekitar ada 80 juta ya. Gede banget teman-teman ya. Dan ini saya masih juga belum tahu kebenarannya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang pastinya yang lebih tahu adalah masyarakat sekitar ya. Nah, biar kita nggak salah paham, kita lanjutkan aja teman-teman. Disebutkan nama-nama keluarga yang dimakamkan di sana, seperti Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar, Habib Muhammad bin Usman Al-Badu, Habib Umar bin Hadar, Habib Abdul Qadir, hingga Habib Mustafa bin Abdullah Al-Hadar, dan lainnya. Pelapor menegaskan itu adalah makam keluarga. Maka setelah kejadian, ia langsung melapor ke Polsek Winongan. Drama makin seru ketika tiba-tiba muncul laporan dari sebuah WhatsApp grup. Isinya bikin geger. Di grup pejuang Serambi sudah merapatkan barisan. Kiai-kiai sepuh-sepuh ada di barisan kita. Kemungkinan kekuatan yang kita miliki sekarang sudah ribuan personal dari berbagai jamaah para kiai sepuh. Karena Bani Musa dan Bani Soleh, sanadnya masih tersambung ke Sunan Kudus. Dari daerah-daerah sudah siap siaga ketika kita musyawarah bulan 2 minggu yang lalu. Nah, baru aja hype pejuang Serambi naik daun, muncul lagi video terbaru dari si Khabib Mahdali. Tapi kali ini auranya beda. Kalau sebelumnya mamuk, liur muncrat, kayak naga batuk-batuk, kali ini dia tampak kayak ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh laskar wilayah Kejayaan khususnya untuk siaga 1,
Tunggu komando ulama. Tunggu komando para ulama, para kiai, para habaib kita. Kalau para ulama dan para habaib sudah mengumumkan untuk jihad, kita jihad. Takbir, Allahu Akbar. Ini teman-teman Muhyiddin masih berkumpul, Habib. Dengan adanya perlawanan dari para Habib Yaman, apakah pasukan masyarakat di daerah Winongan Pasuruan akan siap siaga dan juga PWILS akan bergabung dengan pasukan masyarakat di Winongan? Kita lihat saja endingnya. Kuburan umum apa milik pribadi? Ini ya, statusnya ini adalah di Kelawangan hanya bukan merupakan satu kuburan, bukan apa. Kelawangan ini kosong. Nanti bisa saya tunjukkan Kelawangannya dan luas masjid dan segala macam kosong. Tidak milik desa, tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh ya berarti umum kan? Semua nanti pelaksanaan kegiatan. Oh, jadi ceritanya katanya lahan ini dulunya itu kosong, teman-teman. Itu dari pemerintah setempat ya. Cuman ya kaget aja sih para warga kok tiba-tiba ada makam Habib Yaman gitu di tempat ini, teman-teman. Kita lanjutkan, teman-teman. Ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Rakan-rakan. Jadi ini adalah tanah yang kosong, tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini. Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya kalau lama iya, tapi kalau sampai perbaruan ini, pembaruannya ini yang bahaya. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Nyon izin, nyon izin yang dapatkan nggih. Urusannya bongkar mangke kula tekankan alat berat. Komunikasi dulu monggo. Diketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan izin Pak Indi. Turunkan. Tidak berizin. Kalau mau nak pampunten ada nama yang yang terpenting PWI siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pembongkarannya ini ada sangkut pautnya dengan PWI ya, teman-teman. Dan ya mungkin ya memang lagi panas banget ya antara PWI dengan para habaib itu sekarang, teman-teman. Dan kisahnya itu sangat panjang sekali, teman-teman. Kita fokus aja tonton videonya kayak apa kelanjutannya, teman-teman. Nah, ini tolong untuk para teman-teman, kalian itu jangan sampai mengambil siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dalam konteks ini, teman-teman, berita itu bisa saja benar dan juga bisa saja salah. Kita jangan sampai mau terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, karena beliau-beliaunya itu juga para ulama, teman-teman. Kita lanjutkan. Amin aduh Bagaimana sih pendapat kalian, teman-teman, kalau kejadiannya seperti ini? Seandainya ini ada di lokasi kalian gitu ya. Tarik tambang. Ditarik, teman-teman. Tarik tambang. Tapi kayaknya ini nggak roboh ya ditarik, karena saking kuatnya bangunan ini, teman-teman. Nggak bisa roboh tuh, teman-teman, masih tetap utuh ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan, jauhkan. Jadi jelas Allah punya perintah, saudara. Apa saja yang udah Nabi perintahkan, kerjakan udah. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar, jangan ada keraguan, jangan bimbang. Apa saja yang dilarang oleh Nabi udah tinggalkan itu semua. Mutlak. Sampai di sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya, saudara. Dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi secara mutlak, itu juga menjadi dalil bahwa Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi yang nggak ada maksiatnya, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya. Saudara, andai kata Nabi kita punya dosa, andai kata Nabi kita banyak salah, andai kata kita punya Nabi tidak sempurna, mustahil Allah perintahkan kita untuk taat secara mutlak, saudara. Kenapa kita taat mutlak? Karena Nabi maksum, dijamin oleh Allah, mustahil salah. Masya Allah, sallu ala Nabi. Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ayat ini juga menjadi dalil buat kita, sekaligus bukti bahwa Nabi sempurna. Alhamdulillah. Senang tidak punya Nabi sempurna? Alhamdulillah. Bersyukur tidak punya Nabi sempurna? Siapa yang menyempurnakan kita punya Nabi? Yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya, wa ulil amri minkum. Dan dalam kurung, taati juga ulil amri, ulama dan umarokmu. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok, tapi tidak mutlak, ada syarat. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman, di sini nggak semua para ulama dan umarok itu wajib kita ikutin ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Rizik barusan, selama para ulama dan umarok itu mengikuti atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi kalau ulama memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ulama memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya, kalau ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, saudara, ucapan dan perbuatannya seiring sejalan sesuai dengan ajaran Nabi, wajib untuk kita ikuti. Sebaliknya, kalau ulama, saudara, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membulak balik, saudara, ayat dan hadis, saudara, ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Itu makanya taat sama ulama mutlak gak? Enggak. Ada syarat gak? Ada. Kalau taat kepada Allah tanpa syarat, mutlak. Taat kepada Nabi tanpa syarat, mutlak. Tapi taat kepada ulama ada syaratnya, saudara. Begitu juga taat kepada umarok. Jadi kita itu, teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, terutama kita umat muslim, jangan sampai kita itu mau diadu oleh orang-orang non-muslim. Ya, walaupun menurut saya itu sesama muslimnya itu akan memberikan dampak buruk image agama Islam kita di mata orang non-muslim, teman-teman. Jadi kita itu nggak usah ikut-ikutan. Jadi mereka yang berkonflik ya udah biarkan. Dan cuman kita itu jangan sampai mengambil keputusan siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Yuk kita berdoa aja, teman-teman. Kita menjadi mutawassit di sini. Kita berdoa semoga dibukakan jalan kebenaran. Yang benar semoga cepat ditampakkan, yang salah semoga cepat ditampakkan, biar masalah ini selesai, teman-teman ya. Kita doakan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.